Sel adalah unit hidup terkecil organisme. Semua sel memiliki 3 hal kesamaan. Tidak peduli apa jenis sel mereka. Semua sel memiliki membran sel yang memisahkan dalam sel dari lingkungannya. Sitoplasma yang merupakan cairan seperti jeli, dan DNA yang merupakan materi sel genetik. Ada 2 kategori besar sel. Kategori pertama adalah sel-sel eukariotik. Mereka memiliki organel yang meliputi inti dan bagian-bagian khusus lainnya. Sel eukariotik adalah sel yang lebih kompleks, seperti yang ditemukan pada tanaman dan hewan. Kategori kedua adalah sel prokariotik. Mereka tidak memiliki nukleus atau membran organel tertutup. Mereka memiliki materi genetik tapi tidak terkandung dalam inti. Sel prokariotik selalu bersel satu, atau organisme uniseluler seperti bakteri. Jadi, apa itu organel? Organel berarti organ kecil. Organel adalah bagian khusus dari sel yang memiliki pekerjaan yang unik untuk dilakukan. Mari kita mulai dengan inti. Pusat kontrol sel. Inti nukleus mengandung materi DNA atau genetik. DNA memerintah kegiatan yang sel lakukan dan bagaimana hal itu akan melakukannya. Kromatin khusus adalah bentuk DNA yang tersebar dalam membran nukleotal. Ketika sel siap untuk membelah, DNA memadat menjadi struktur yang dikenal sebagai kromosom. Inti juga mengandung sebuah nukleolus yang merupakan struktur di mana ribosom dibuat. Setelah ribosom meninggalkan inti, mereka akan memiliki tugas penting sintesis atau membuat protein. Di luar inti ribosom dan sisa organel melayang di sitoplasma yang merupakan substansi seperti jeli. Ribosom dapat berkeliaran bebas di sitoplasma atau melekat pada retikulum endoplasma, kadang-kadang disebut RE. Ada 2 jenis RE. RE kasar memiliki ribosom yang melekat padanya, dan RE halus tidak memiliki ribosom melekat padanya. Retikulum endoplasma adalah membran tertutup lorong untuk mengangkut bahan, seperti protein disintesis oleh ribosom. Protein dan bahan lainnya muncul dari retikulum endoplasma, di vesikula kecil, di mana aparatus Golgi, kadang-kadang disebut badan Golgi, menerima mereka. Protein bergerak melalui badan Golgi. Mereka diubah menjadi bentuk yang sel dapat digunakan. Badan Golgi ini melakukannya dengan melipat protein menjadi bentuk yang dapat digunakan atau menambah bahan lain pada mereka, seperti lipid atau karbohidrat. Vakuola adalah struktur seperti kantung yang menyimpan banyak bahan yang berbeda. Di sini di tanaman ini sel vakuola sentral menyimpan air. Kembali ke sel hewan, Anda akan melihat organel yang disebut lisosom. Lisosom adalah pengumpul sampah yang mengambil bagian sel yang rusak. Mereka penuh dengan enzim yang memecah puing-puing sampah sel ini. Mitokondria adalah organel yang merupakan pembangkit tenaga listrik hewan dan tumbuhan. Selama proses yang disebut respirasi seluler, mitokondria membuat molekul ATP yang menyediakan energi untuk semua kegiatan sel. Sel-sel yang membutuhkan lebih banyak energi memiliki lebih mitokondria. Sementara sel yang mempertahankan bentuknya menggunakan sitoskeleton. Sitoskeleton termasuk mikrofilamen yang terbentuk dari protein, dan mitokondrius yang merupakan tabung tipis berongga.
Beberapa organisme, seperti tumbuhan yang fotoautotropik, berarti mereka menangkap sinar matahari untuk energi. Memiliki sel dengan organel yang disebut kloroplas. Kloroplas adalah di mana fotosintesis terjadi. Ini hijau karena memiliki pigmen hijau yang disebut klorofil. Sel tumbuhan juga memiliki dinding sel yang di luar membran sel mereka, bahwa bentuk dukungan melindungi sel tanaman. Sel hewan tidak pernah memiliki dinding sel. Ada banyak lainnya struktur unik yang hanya beberapa sel miliki. Berikut ada hanya beberapa. Pada manusia misalnya, saluran pernapasan dilapisi dengan sel yang memiliki silia. Ini adalah rambut mikrokosmis yang dapat bergerak seperti gelombang. Fitur ini membantu perangkap udara, partikel di udara dan mengeluarkan mereka ketika Anda batuk. Fitur lain yang unik di beberapa sel adalah flagela. Beberapa bakteri memiliki flagela. Sebuah flagela seperti ekor kecil yang dapat membantu langkah sel. Satu-satunya sel manusia yang memiliki flagela adalah sel sperma. Rangkumannya, ingat, sel eukariotik adalah sel tumbuhan dan hewan dengan nukleus dan organel membran tertutup. Sementara sel prokariotik adalah organisme uniseluler tanpa hal yang disebutnya tadi. Semua sel memiliki membran sel, sitoplasma, dan materi genetik. Dan meskipun hanya sel tumbuhan memiliki kloroplas, baik tumbuhan dan hewan, sel memiliki mitokondria.